Pasukan tentara Israel telah mengumumkan keadaan siaga militer di perbatasan dengan wilayah Suriah pada Minggu 1 Desember 2024. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dewan Mini Kementerian Keamanan di pemerintahan Israel yang dengan tergesa-gesa diminta oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pada hari Jumat hingga Sabtu malam, para pendeta dan pendeta sekuler melanggar kesucian hari Sabat. Ternyata pertemuan tersebut diadakan atas permintaan mendesak dari pihak keamanan yang ingin menjelaskan gambaran situasi di Suriah dan mendapatkan arahan bagaimana Israel akan menghadapinya. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mendeklarasikan keadaan siaga militer untuk menghadapi perkembangan atau kemunduran apapun di Suriah yang dapat berdampak pada Israel. Dari informasi yang bocor, badan-badan tersebut terutama AMAN, Divisi Intelijen Militer di Angkatan Darat, Mossad Intelijen Asing, dan Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh pasukan Hayat Tahrir al-Syam yang sangat didukung oleh Turki terjadi berkat serangan dahsyat yang ditujukan Israel terhadap Hizbullah dan serangan yang diarahkan Israel terhadap situs milisi Iran dan Hizbullah di Suriah, dan oleh karena itu Iran memasukkan nama Israel ke dalamnya. Mereka percaya bahwa kekuatan oposisi Suriah menganggap Hizbullah berada pada titik terlemahnya dan percaya bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi atas nama Suriah. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan ini adalah kesempatan mereka untuk mengkonsolidasikan kendali mereka di barat laut Suriah. Ketika mereka melihat bahwa tentara Suriah sedang menarik diri dan Rusia tidak menunjuk sekutunya di Damaskus secara tegas karena tidak ingin terlibat dalam perang lain setelah Ukraina, hal ini membuka keinginan mereka untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Jika mereka mampu menguasai kota Hama, mereka akan berusaha maju menuju Damaskus di satu sisi dan Latakia di sisi lain. Badan Keamanan Israel menegaskan bahwa pertempuran di Suriah menciptakan situasi berbahaya karena mengancam stabilitas negara dan rezim dan mengancam penyebaran kekacauan yang dapat mengancam perbatasan dengan Israel dan mengancam Suwaida dan kota-kota Druze lainnya di barat daya yang membuka pintu bagi tekanan di Druze Israel yang direkrut menjadi tentara Israel untuk melakukan intervensi atau membiarkan mereka melakukan intervensi untuk melindungi suku Druze Suriah mereka. Oleh karena itu, secara taktis, hal ini menempatkan Assad dan Iran di belakangnya, namun hal ini juga dapat membawa kekuatan Islam. Dari sini, Israel harus menunggu dan mengawasi dengan cermat dan melakukan kontak keamanan dan politik regional, sehingga tidak melewatkan kesempatan untuk mempengaruhi dan mengubah keadaan yang kompleks menjadi sebuah peluang. Dipastikan bahwa langkah segera pada tataran praktis adalah mempercepat pembangunan tembok baru yang telah dimulai di Golan dan lembah buatan yang sedang digali antara kedua negara di Suriah untuk menjadi zona penyangga yang mencegah masuknya warga Suriah. Pada saat yang sama, bersiaplah agar semua pihak memahami bahwa Israel tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Pakar Israel menganalisis ringkasan ini dan mengatakan bahwa Suriah yang dipimpin oleh Assad yang lemah dan terkekang adalah posisi terbaik bagi Israel, terutama karena Netanyahu telah mengarahkannya dengan ancaman untuk tidak bermain api dan dengan pesan bahwa ia harus menolak menggunakan tanah, bandara, dan pelabuhannya untuk mengirim senjata Iran ke Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.